Halo, saya Sagap dari Property Group. Saya adalah Head Graphic Designer atau kadang juga megang brand identity-nya untuk Property Group ya. Kali ini mau ngebacain sedikit pertanyaan nih tentang apa itu brand identity lah. Yang pertama, apa itu brand identity ya? Brand identity adalah kombinasi ya dari elemen-elemen visual, logo, warna, huruf, tipografi, dan elemen-elemen grafis yang lainnya lah gitu. Mereka tuh digabungkan ya dan juga tentunya memiliki arti dan makna tersendiri gitu. Kayak misalkan slogan. Kalau lihat di belakang nih ada logo ya dari brand Coffee Break. Nah, situ di logo itu ada elemen logo grafisnya, logogramnya. Itu ada logo bentuk kopi dan juga kayak pancaran matahari ya gitu. Bawahnya baru ditambahin sama logo tipografinya itu ada tulisan Coffee Break. Nah, itu Coffee Break itu memperkuat si logogramnya itu sendiri gitu. Jadi fungsi dari brand identity itu adalah kayak ya membantu brand-brand atau merek-merek untuk membedakan dari persaing satu sama lainnya gitu. Dan juga bisa membangun hubungan emosional agar lebih erat juga ke pelanggannya gitu. Oke, yang kedua, kenapa sih brand identity itu penting gitu? Ya ada yang nanya kayak gitu. Jadi kalau bagi saya sendiri itu tuh bisa buat kayak membedakan brand kita dan juga brand pesaing gitu. Karena yang namanya industri ini pasti ada banyak macamnya dan juga pasti nggak cuma kita sendirian gitu. Pasti ada banyak pesaing-pesaingnya gitu. Memudahkan untuk identitas atau pengenalan sebuah brand dan lain-lainnya gitu. Terus juga menciptakan hubungan yang erat dengan kesetiaan si pelanggannya itu tersendiri. Terus bisa juga sebagai pengaruh keputusan si pembeli gitu. Kalau misalkan si brandnya ini kuat, identitas brandnya, sebuah brand ini kuat, otomatis misalkan saya melihat ada brand koperasi dengan brand identity-nya yang jelas itu kayak dari mulai sosmednya ataupun yang lainnya, aplikasinya, wah saya trusted untuk mencoba investasi di sana gitu ya. Terus yang ketiga, ada pertanyaan nih, jelaskan bagaimana perjalanan dalam menentukan brand identity dari Koperasi Digital Property. Perjalanannya cukup unik ya, jadi kayak misalkan koperasi ini kita membangun untuk ke arah yang digital gitu, yang modern dengan nama koperasi. Koperasi ini kan sesuai dari namanya Koperasi Digital Property. Jadi ini adalah koperasi berbentuk digital gitu. Koperasi ini orang tuh banyak taunya kayak simpan pinjam ataupun yang lainnya gitu. Tapi kalau di kita ini koperasinya ini adalah berbentuk atau berbasis digital. Kenapa begitu? Karena kita memiliki aplikasi, website, elemen support pendukung yang lainnya gitu. Ada sosmed yang mendukung dan ada prospektusnya yang jelas. Dan juga underlying dari kenapa sih kita harus investasi atau menyimpan uang kita di Koperasi Digital Property ini. Terus pertanyaan ketiga, pihak mana aja nih yang membantu atau ikut serta dalam menentukan brand identity dari si Koperasi Digital Property yang unik ini gitu. Koperasi Digital Property ini emang mengusung konsep tema futuristik tapi tidak melupakan kaidah-kaidah dari koperasinya itu. Misalkan kayak dari mulai penyebutan kata-katanya, copywriting-nya itu kita tetap mematuhi apa yang sudah ada di dalam dunia koperasi gitu. Misalkan ada kata imbal jasa, itu sudah ada dalam dunia perkoperasian lah. Nah, kalau misalkan dengan tema yang futuristik itu bisa untuk memadukan produk koperasi ini dengan digitalisasinya gitu. Jadi ya kita mencoba untuk mengambil jalan tengahnya. Kita coba dengan model futuristik lah. Siapa-siapanya aja itu ya banyak ya. Dari kita kan sebelum build sebuah produk meeting panjang lah ya. Dari tim marketing, konten, jajaran direksi, terus staff IT, business development-nya, dan yang lain-lainnya lah. Nah, kita juga melihat dari semua sektornya itu. Bahkan sampai kita research ke pasar-pasar juga. Yang terakhir ada tips and trick buat ada yang sama kayak saya di luar sana ya. Kerjanya itu graphic designer atau membuild sebuah brand identity dari sebuah produk. Itu ini adalah research. Yang pertama search, terus yang kedua perbanyak referensi, yang ketiga kita bikinlah mock-up-nya, yang keempat baru kita eksekusi. Tahapan yang paling penting ada emang di research secara untuk kita mendapatkan benchmarking-nya, terus juga menentukan ke depannya itu arahnya gimana. Jadi itu dia beberapa pertanyaan yang cuma hanya bisa saya jawab sedikit ya, sebisa saya aja gitu. Jadi kita bakal lanjut juga nih perjalanan ke Bali ya dalam rangka road trip tim property ya. Jadi stay tune terus. Dadah.